Halo, halo, selamat datang kembali di Ide Explore Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap bahagia di weekend ini. Oke, untuk menemani weekend ini ya, dan juga persiapan untuk trading di hari esok ya, Senin dan juga Selasa. Yang sisa tinggal 2 hari lagi nih waktu trading ya, kita intip-intip dulu ya di weekend ini saham-saham yang masih bergerak bagus ya di minggu kemarin. Oke, langsung aja sebelum kita lanjut kita lihat IHSG-nya dulu ya. Nah, untuk IHSG kemarin di penutupan hari Jumat ini dia kembali menguat ya 0,9%. Ini mudah-mudahan sih pertanda bagus ya. Mudah-mudahan bisa breakout ini untuk IHSG-nya. Memang sudah sempat tembus 6.833-nya, tapi akhirnya closing di 6.818. Tapi apa, kita pantau aja ya untuk ISG-nya, mudah-mudahan tetap masih bisa bagus ya. Paling enggak setuis dulu lah ya sampai dengan akhir 2 hari ke depan ya. Jadi persiapan setelah habis lebaran baru gas lagi untuk ISG-nya. Oke, kita intip-intip dulu saham kemarin yang masih bergerak bagus ya di perdagangan hari Jumat kemarin. Langsung aja yang pertama ada Pada. Nah, untuk Pada di penutupan hari Jumat kemarin ini ditutup menguat lagi 10% ya. Dan Pada closing di harga 165. Ini berarti Pada closing di atas top box atau previous high sebelumnya, yaitu di harga 64. Dan juga target di 185-nya juga ada kena ya. Nah, ini kalau misalkan masih ada potensi lanjut ya untuk Pada, next targetnya itu adalah di harga 126 ya. Nah, ini diperhatikan aja untuk Pada kalau misalkan di minggu depan atau di Senin ataupun Selasa masih lanjut menguat lagi. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada MDLN. Nah, untuk MDLN ini di hari Jumat kemarin dia berhasil breakout ya. Ini bagus banget. Kita lihat aja nanti apakah dia lanjut atau enggak di perdagangan minggu depan, Senin atau Selasa. Kalau misalkan dia lanjut ya, targetnya adalah di 78. Tapi kalau misalnya kalau dia koreksi, itu pastikan koreksinya masih bertahan di atas harga 72 ya. Nah, kalau selama dia masih bertahan di atas 72 ini masih boleh hold. Targetnya 78 dulu, tapi kalau misalkan tembus dan kuat boleh targetnya pakai 73. Lanjut ke saham berikutnya yaitu bank. Nah, ini bank kemarin berhasil breakout ya di hari Jumat kemarin. Ini juga boleh diperhatikan untuk bank kalau dia lanjut lagi, targetnya 1.500 dan 1.600. Nah, buat yang sudah punya masih boleh hold karena dia berhasil breakout dari 1.360-nya, dan juga resisten sebelumnya di 1.370 juga berhasil di breakout-nya. Nah, ini bagus ya Bang, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi, targetnya 1.500, 1.600 mudah-mudahan bisa tercapai. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Medco. Nah, Medco closing di harga 1090 ya di penutupan hari Jumat kemarin. Ini juga boleh dipantau-pantau pergerakannya. Kalau misalkan lanjut, next targetnya adalah di 1170. Nah, kalau misalkan dia bisa tembus nanti dan bisa bertahan di atasnya, next targetnya adalah di 1315 ya untuk Medco. Selanjutnya ada IMPC. IMPC juga ini berhasil breakout ya di perdagangan hari Jumat kemarin. Ini juga masih boleh dipantau pergerakannya kalau dia lanjut menguat lagi. Targetnya adalah di 3.820 ya untuk IMPC. Selanjutnya ada SMCB. Nah, untuk SMCB ini juga berhasil menembus targetnya ya. Ini kemarin kita bahas di 1.390 untuk targetnya. Ini udah ditembus hari Jumat kemarin sama SMCB. Nah, ini
Kalau misalkan dia lanjut, next targetnya itu adalah di harga 1435, lalu 1455. Nah, ini bagus ya untuk SMCB. Kalau misalkan masih lanjut, jadi yang sudah punya masih boleh hold untuk saham ini. Ini udah kita bahas ya dari hari sebelumnya, yaitu tanggal 13 atau hari Kamis, waktu SMCB ini berhasil breakout top box. Lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada Tugu. Nah, Tugu akhirnya berhasil breakout ya di perdagangan Jumat kemarin, closing di atas 2230. Nah, ini masih boleh di hold ya buat yang masih punya. Kalau misalkan dia lanjut, next targetnya itu adalah di harga 2390, 2590, dan 2690. Kita lihat apakah Tugu bisa meluncur ke utara atau enggak. Kita pantau aja untuk perdagangan 2 hari ke depan. Selanjutnya ada SSIA. Untuk SSIA juga di hari Jumat kemarin berhasil breakout top box ya, yang sudah 3 kali dicoba nggak tembus dengan nggak kuat. Ternyata di hari Jumat kemarin berhasil ditembus, yaitu di atas berhasil closing di atas harga 384, yaitu closing di harga 396. Nah, ini kalau lanjut lagi targetnya adalah di 428 dulu ya untuk SSIA. Selanjutnya ada MDKA. Nah, untuk MDKA ini juga berhasil breakout top box 4280 ya. Next targetnya adalah di 4640 kalau dia lanjut. Ini juga boleh diperhatikan untuk MDKA. Selanjutnya Tower. Tower ini juga lanjut ya, berhasil breakout top box juga. Top boxnya ada di 960 ya untuk top boxnya, dan juga dia berhasil closing di atas 970 ya, atau di harga 990. Ini bagus. Kalau misalkan lanjut, targetnya adalah di 1035 ya untuk Tower. Nah, ini boleh dipantau. Kalau yang sudah punya masih boleh hold untuk saham ini. Selanjutnya ada Inco. Nah, Inco ini sudah mulai ada perlawanan ya. Ini boleh dipantau untuk Inco kalau misalkan dia bergerak hijau lagi di perdagangan minggu depan. Apalagi kalau dia bisa closing di atas 6.575. Nah, kalau misalkan dia bisa closing di atas 6.575, ini boleh masuk ya untuk target pendeknya di 6.800-an dulu ya untuk Inco. Tapi kalau misalkan dia bisa breakout, itu boleh hold dulu ya. Paling enggak next targetnya itu ada di sekitar harga 6.925 dan juga di harga sekitar 7.125-an. Nah, ini masih boleh diperhatikan untuk Inco ya, sorry. Kalau misalkan Inco berhasil breakout atau bisa closing paling nggak di atas 6.575-nya. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada JSMR. Nah, untuk JSMR ini mantul ya dari area support 3.320-nya. Ini kalau misalkan dia lanjut dan breakout ya, targetnya masih sama, yaitu di 3.540-nya. Nah, yang sudah punya masih bisa hold ya. Kalau misalkan belum kena stop loss ya, masih stop lossnya misalkan taruh stop lossnya di bawah 3.270, harusnya masih oke. Nah, kalau misalkan ini lanjut ya dan berhasil breakout dari 3.430, targetnya adalah di 3.540 untuk JSMR. Selanjutnya ada Agro. Nah, untuk Agro ini juga bagus ya, akhirnya closingnya dia bisa closing di atas 388 atau di harga 390.
Nah, ini harapannya sih untuk agro paling nggak bisa tembus atau bisa melewati top box 3.398, sorry. Kalau dia bisa tembus 398, target terdekatnya adalah di 418 ataupun boleh pakai target di 426 ya untuk agro. Selanjutnya BTPS. BTPS masih lanjut ya menguat 2,2%. Ya, targetnya adalah di 2.390 dan juga 2.440 ya untuk BTPS. Ini masih boleh hold, yang masih pegang mudah-mudahan kena targetnya ya. Lanjut ke saham berikutnya yaitu ada ASA. Bukan ASSA tapi ASHA, ASHA. Nah, untuk ASHA ini boleh dipantau untuk minggu depan ya. Kalau dia lanjut dan bisa menembus 105-nya nih. Nah, kalau misalkan belum berhasil ya, selama masih bertahan di atas 101 ini masih oke. Tapi harapannya sih bisa tembus 105 ya. Nah, ini kalau bisa dia tembus 105 nih teman-teman boleh hold dulu, mudah-mudahan trennya bisa panjang ya untuk ASA. Selanjutnya ada BMRI. BMRI juga menghijau lagi ya di hari Jumat kemarin, persis di atas support 5.100 ya, dan masih ada resisten atau top box di 5.300-nya. Kalau lanjut dan bisa breakout, ini targetnya adalah di 5.450 dulu ya untuk saat ini. Selanjutnya ada BBRI. BBRI akhirnya bisa lewat dari 5.025 ya, dan sudah menyentuh harga tertinggi untuk di atau ATH-nya ya di hari Jumat kemarin yaitu di 5.100, closing di harga 5.075. Apakah akan lanjut? Kita lihat aja. Mudah-mudahan sih masih bisa lanjut ya buat teman-teman investor yang masuk di BBRI. Selanjutnya ada KETR. Nah, ini KETR ini menarik ya kalau teman-teman perhatikan. Ini dia sedang di area support ya dan masih bertahan di atas harga 168. Ya, kalau teman-teman mau masuk dekat-dekat di atas, selama dia masih bertahan di atas 168 ini boleh ya. Dan untuk targetnya sendiri ya untuk saat ini adalah sekitar di 212-an ya untuk saat ini. 212, 206 ya, dan masih ada resisten di 195. Dan top boxnya untuk saat ini, top box terdekat atau resisten terdekat adalah di harga 188. Ini masih boleh dipantau, mudah-mudahan sih bisa breakout ya, dan volumenya sudah mulai ada kenaikan volume. Selanjutnya untuk UFO masih bertahan ya di atas top box 226 ya. Mudah-mudahan sih masih kuat bertahan. Nah, untuk targetnya masih sama ya di 258 ya untuk UFO. Selanjutnya ada The Gig. Nah, untuk The Gig sebelumnya di hari Kamis ya berhasil breakout top box dan hari Jumatnya masih bertahan ya, tapi belum berhasil closing di atas 133 ya. Ini masih dipantau aja, kalau misalkan dia masih lanjut bergerak dan bisa closing di atas 133. Targetnya terdekat masih di 153, tapi masih ada resisten di harga 141. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Elsa. Elsa kembali menguat lagi ya. Ini boleh diperhatikan kalau dia lanjut ya, targetnya di 328 dulu ya untuk Elsa. Nah, ini boleh dipantau, mana tahu dia bisa kembali menguat lagi. Selanjutnya ada PTRO. Nah, PTRO ini juga berhasil breakout top box ya, dan untuk targetnya boleh pakai target di 5.025 ya. Ini dan top boxnya ada di harga 4.750. Nah, kalau misalkan lanjut
targetnya di 5.025 dulu ya untuk PTRO. Tapi kalau ternyata dia bisa tembus dari harga 5.075 ya, next targetnya adalah di sekitar harga 5.300-an ya untuk PTRO. Ini juga boleh dipantau untuk perdagangan minggu depan. Selanjutnya ada BBKP. Nah, BBKP ini juga masih ada perlawanan ya. Nah, ini supportnya untuk saat ini yang paling kuat adalah di atas 101 dan juga sekitar 102-an. Ini diperhatikan, boleh dipantau ya, kalau mau spek di bawah boleh. Kalau dia kembali menghijau lagi, targetnya adalah di harga 117 ya untuk BBKP. Dan kalau bisa sih tunggu dia bergerak dulu di atas harga 105 ya untuk BBKP-nya. Selanjutnya kita lihat PSAB. Nah, untuk PSAB ini belum berhasil bertahan ya di atas top box 112-nya. Ini masih boleh hold sih kalau yang masih pegang ya, selama dia nggak tembus dari 102-nya. Nah, ini kalau misalkan dia berhasil tembus lagi ya, targetnya masih sama, yaitu masih di harga 121 dulu ya untuk PSAB. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada Arko. Nah, untuk Arko ini masih berusaha lagi ya bertahan menembus 585. Boleh dipantau ya pergerakannya. Kalau misalkan Arko lanjut lagi, targetnya nggak usah jauh-jauh dulu di 560 atau di 610 ataupun di 605 dulu ya untuk Arko. Selanjutnya ada BBCA. BBCA ini juga berhasil lewat atau breakout dari harga target ya, yaitu di 8.950 atau closing di 9.000. Next targetnya masih sama ya, seperti yang kita analisa sebelumnya, yaitu next targetnya adalah di 9.300 untuk BBCA-nya. Lanjut ke BDKR. BDKR ini masih belum bergerak ya. Ini masih boleh diperhatikan kalau misalkan dia menghijau lagi ya. Targetnya di 268 dulu aja untuk saat ini. Selanjutnya ada Pegas. Nah, ini Pegas masih bertahan ya di atas support 1380. Nah, ini teman-teman kalau mau masuk ya, ini boleh dipantau-pantau ya. Kalau misalkan untuk target jangka pendek, boleh targetnya di 1445 dulu ya untuk saat ini. Dan saham yang terakhir adalah RMKE. RMKE masih berusaha ya untuk lanjut. Nah, kita lihat aja apakah nanti RMKE ini berhasil. Paling nggak targetnya bisa closing di atas harga 800 dulu ini ya untuk RMKI. Kalau sudah bisa closing di atas 800, misalnya 810 atau 15, ini akan sangat bagus. Next targetnya adalah di 830 dan 865 untuk RMKI. Oke, mungkin sampai di RMKI dulu untuk part pertama. Masih ada part kedua ya. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.